Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-soliha grade 5. Masih bersama Uslili. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu tentang pantun. Nah, di hari ini kita masuk di week terakhir untuk UOI yang kedua, anak-anak. Jadi, kita akan belajar masih dengan how we express ourselves, tentang bagaimana penampilan kita maupun adab dalam kita berbicara dan dalam kita berperilaku akan mempengaruhi identitas kita. Nah, sekarang ada hubungannya dengan pantun yang akan kita buat dalam pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu yuk apa ciri-ciri dari pantun agar kalian nanti bisa lancar dalam membuat pantun. Ciri-ciri pantun sudah kalian pelajari kemarin ya, kita hanya mengingat-ingat kembali. Yang pertama yaitu dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran dan baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Nah, anak-anak, selain itu, dalam sebuah pantun juga memperhatikan sajak. Sajak itu sama dengan rima atau bunyi akhir kata dalam sebuah pantun tiap barisnya. Sajaknya harus ABAB. Nah, bagaimana membuat pantun dengan syarat-syarat yang ada di ciri-ciri pantun ini? Yuk, kalian bisa cek contoh yang pertama berikut ini. Di contoh yang pertama tadi yang sudah diungkapkan oleh Eko, kalian belajar tentang pantun menutup aurat ya, pantun nasihat yang isinya tentang menutup aurat. Seperti yang sudah Uslili ungkapkan tadi bahwa kalian masih berada di UOI kedua tentang bagaimana penampilan itu mempengaruhi identitas kalian. Jadi pantunnya tadi Nabi Isa, kitab Taurat. Ada berapa suku kata? Nabi Isa, kitab Taurat. Ada 9. Betul, masuk. Melawan Fir'aun Raja Zalim. Melawan Fir'aun Raja Zalim. 9 lagi. Mari kita menutup aurat. Mari kita menutup aurat. Ada 10. Kemudian yang terakhir, sebagai identitas seorang muslim. Ada 12. Jadi, dari contoh pantun yang pertama, kalian bisa cek ya, satu baitnya ada 4 baris. Betul, ada 4 baris. Kemudian tadi kalian sudah menghitung suku katanya. Yang pertama tadi ada 9, yang kedua ada 9, yang ketiga ada 10, dan yang terakhir ada 10. Betul ya, karena suku kata itu antara 8 sampai 12. Jadi boleh gitu. Kemudian kita cek sajaknya anak-anak. Di baris ke-1 belakangnya at. Yang baris ketiga at, betul. Baris kedua im, lim ya. Baris keempatnya lim sama. Jadi sajaknya harus diperhatikan. Baris ke-1 sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Oke, untuk latihan lagi kalian bisa simak pantun yang kedua berikut ini. Baik, dari pantun yang kedua yang sudah dibacakan oleh Usmaya tadi, kalian juga bisa cek kembali ya, dari barisnya sudah tepat. Pantun yang kedua ada 4 baris, betul. Kemudian kita cek yuk suku katanya. Hujan deras, angin topan. Kita hitung bersama-sama ya. Hujan deras, angin topan. Ada 8. Baris pertama ada 8 suku kata. Baris kedua sekarang. Tak jadi pergi, kita putar balik. Nah, ada 11 suku kata. Baris ketiga, berbicaralah dengan sopan. Ada 9 suku kata dan yang terakhir menunjukkan pribadi yang baik.
ada 10 suku kata. Jadi betul ya, tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 suku kata. Kemudian kita cek yuk, apakah sajaknya baris ke-1 sama dengan baris ketiga? Oke, di sini ada pan, di sini pan. Betul. Yang kedua di sini ada balik, berarti rimanya ik. Yang keempat baik, rimanya ik. Sudah betul ya. Baris kedua sama dengan keempat. Baris ke-1 sama dengan ketiga. Sip. Oke, Uslili kasih contoh satu lagi ya. Simak pantun yang ketiga. Nah, di pantun yang ketiga, kalian tadi sudah mendengarkan dari Uswita ya. Kita cek dari barisnya dulu. Kita lihat, sudah 4 baris dalam satu baitnya. Kemudian dari suku katanya, pergi ke Asgros membeli roti. Betul, ada 10. Baris kedua, tak lupa membeli minuman. Ada 9 ya. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghargai. Ada 10. Kemudian yang terakhir, agar hidup menjadi nyaman. Kita hitung yuk pakai jari kita. Agar hidup menjadi nyaman. Ada 9. Oke, masuk kriterianya ya. Tidak melebihi 12 suku kata. Bagaimana dengan sajaknya? I, baris ke-1 harus sama dengan baris ketiga. I, betul. Man, baris kedua harus sama dengan baris keempat. Man. Oke, sudah betul ya anak-anak ya. Barisnya sudah betul 4. Suku katanya juga tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12. Serta sajaknya sudah AB. Begitu ya cara membuat pantun. Itu tadi berdasarkan ciri-ciri pantunnya. Nah, sekarang langkah-langkah membuat pantun anak-anak. Dalam sebuah pantun, ingat, baris ke-1 dan kedua itu disebut sampiran. Dan baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Nah, dalam membuat pantun tidak boleh asal, ada aturannya. Yang pertama yaitu tentukan isinya terlebih dahulu. Jadi, bukan dari atas, bukan dari baris ke-1, tetapi yang harus kalian tentukan dulu adalah baris ketiga dan keempat, karena baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sifatnya lebih penting, jadi harus dibuat terlebih dahulu. Kalau kalian sudah membuat baris ketiga dan keempat, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah perhatikan sajak dari isi. Perhatikan bunyi katanya dari baris ketiga dan keempat tadi. Nah, ingat-ingat sajak dalam pantun harus AB. Jadi, kalian harus ingat dalam nanti membuat baris ke-1, sajaknya harus sama dengan baris ketiga. Sedangkan sajak di baris kedua harus sama dengan baris keempat. Oke. Yang ketiga, setelah kalian tahu sajak dari baris ketiga dan keempat, baru kalian mulai membuat sampirannya. Ingat, sampiran ada di baris keberapa? Betul, jadi ada di baris 1 dan 2. Oke. Uslili kasih contoh ya. Jadi buat isinya dulu. Nah, jika ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Jadi baris ketiga dan keempatnya itu ini ya. Lalu kita cek bunyi sajaknya. Di sini ada ang, lalu di belakang baris keempatnya ada i. Berarti kita buat sampirannya harus melihat sajak yang diisi ya. Jika ada sumur di ladang, karena baris ke-1 sama dengan baris ketiga, di sini ang, di sini juga harus ang. Baris kedua sama dengan baris keempat, di sini i, berarti baris keduanya harus i. Nah, ini dia, boleh kita menumpang mandi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini,
sajaknya sudah sama, boleh langsung digabung. Nah, jadi nih anak-anak, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Nah, gitu ya. Jadi, bikinnya baris 3, 4 dulu, baru baris ke 1 dan 2. Ingat, perhatikan sajaknya. Baris ke-1 harus sama dengan bunyinya dengan baris ke-3. Baris kedua harus sama bunyinya dengan baris keempat. Nah, untuk tugas kalian hari ini adalah membuat 2 buah pantun dengan memperhatikan ciri-ciri pantun yang telah kalian pelajari. Meliputi 1 baitnya ada 4 baris. Ya, berarti kalau membuat 2 pantun berarti 4 baris dan 4 baris, 8 baris, tapi beda tema ya. Kemudian suku katanya juga kalian cek, harus 8 sampai 12 suku kata. Kemudian sajaknya atau bunyinya, bunyi akhir katanya juga harus kalian perhatikan. Ingat, baris ke-1 harus sama dengan baris ke-3 bunyinya. Baris kedua harus sama dengan baris keempat. Begitu ya anak-anak. Nah, kemudian pantunnya itu bertemakan tentang UOI yang kedua. Apa saja itu? Tentang perilaku, cara berbicara, atau cara berpakaian yang menunjukkan identitas. Bagaimana maksudnya? Bisa kalian back ya, bisa kalian lihat, simak kembali ke belakang dari 3 contoh pantun yang sudah Uslili berikan tadi. Itulah sesuai dengan UOI 2. Yang dibaca Pak Eko tadi adalah tentang cara berpenampilan, harus menutup aurat. Kemudian yang dibacakan Usmaya itu tentang adab berbicara, jadi harus sopan. Kemudian yang dibacakan Vita itu tentang bagaimana menghargai perbedaan yang ada dalam berpenampilan maupun berbicara, seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, semangat belajar, semangat mengerjakan. Jangan lupa setelah selesai di-upload di kelas dojo. Uslili tunggu. Semangat selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.